halaman 354. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, as-salisatu salatuhu sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlin wa hiya idza kana al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblati. Yang ketiga, sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Batnu Nakhlin, yaitu apabila keadaan musuh pada selain arah kiblat. Kaifiyatuha yusalli al-imamu bil firqatil ula salatan tamatan wa bil firqatis tsaniyati salatan tamatan. Tata caranya, seorang imam sholat bersama sekelompok yang pertama dengan sholat yang sempurna, lalu kemudian sholat dengan sekelompok yang kedua dengan sholat yang sempurna. Wa salatu zatir riqa'i afdalu min salati batni nakhlin. Dan sholat datur riqa' itu lebih afdal dari sholat batnu nakhlin. Ar-rabi'atu salatu syiddatil khawfi. Yang keempat, sholat syiddatil khawf, ka'indi ittihamil harbi aw khawfil iltihami bihaitsu la ya'manuna hujumal aduwi. ketika berkecamuknya perang atau takut berkecamuknya perang, dengan sekira-kira tidak mereka merasa aman dari serangan-serangan musuh. Kaifiyatuha yusalli kullu wahidin minhum mahma amkanahu. Kaifiatnya, setiap orang dari mereka mengerjakan sholat sebagaimana yang memungkinkannya, Sawa'un rajilan aw raqiban, baik dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan. wa yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi in amkanahu. Dan ia memberikan isyarat dengan rukuknya dan sujudnya apabila hal itu memungkinkannya. Wa yu'zaru fil harakatil mutawaliyati. Dan dimaafkan pada gerakan-gerakan yang berturut-turut. Wa kadzalika fi tarki istiqbalil qiblati. Dan sama seperti itu dimaafkan pada meninggalkan menghadap kiblat. Fa idza hasala al-amnu fayutimmuha makanahu. Dan apabila telah terhasil aman, maka ia menyempurnakan sholat itu di tempatnya. Wala yu'zaru fi siyahi wal kalami. Dan tidak dimaafkan pada teriakan-teriakannya dan bicaranya. Li'anna sakita ahyabu. Karena orang yang diam itu lebih ditakutin. Orang kalau pendiam lebih ditakutin. Wala yu'zaru fi hamlis silahil mulattokhi bin najasati li'annahu uzrun nadirun. Dan tidak dimaafkan pada membawa senjata yang berlumuran dengan najis, karena hal itu adalah udzur-udzur yang jarang terjadi. Nah, ini secara yang keempat, yaitu digunakan sholat ini apabila dalam keadaan berkecamuknya perang. Jadi ya sambil berjalan, sambil berkendaraan, ya sambil melakukan gerakan apa aja, membelakangi kiblat, pokoknya semampu mungkin
Kalau memang dalam keadaan berkecamuknya perang, sebisa mungkin udah. Lalu dia memberikan isyarat waktu ruku dan sujud dengan menunduk aja, kepalanya ditutukin sebisa mungkin. Maka jika sudah aman, langsung dia sempurnakan sholat itu di tempatnya. Nah, terus kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Safwatiz Zubadi, wa fil tihamil harbi sallau mahma imkanahum rukbanan aw bil iman. Dan pada saat berkecamuknya perang, maka kerjakanlah sholat semampu mungkin dalam keadaan berkendaraan atau dengan memberikan isyarat. Masailu fi salatil khawfi, Permasalahan pada sholat khauf. yajuzu hamlus silahi asna sholati, bal yusannu idha khawfal aduwa wa idza tanajjasa alqahu illa idza turra fayumkinuhu wa alaihi alqada'u. Itu idza turra, dotnya sukun, tok, idza turra, boleh membawa pedang pada pertengahan sholat. Bahkan disunahkan apabila dia khawatir akan musuh. Dan apabila pedang itu terkena najis, alqahu, maka ia melemparkannya, kecuali apabila dalam keadaan terdesak. Payung sikuhu, maka dia memegang senjata itu. Wa alaihil qada'u, dan wajib atasnya untuk mengqadha. Kenapa? Karena sholatnya gesah, orang ada najis. Wa yajuzu lahu an yusalliya salata shiddatil khawfi idza khafa hariqan aw sailan aw samu'an aw ghariman indal i'sari wa khawfi habsihi. Dan boleh baginya untuk mengerjakan sholat syiddatil khauf apabila dia takut kebakaran, atau takut banjir, atau takut binatang buas, atau takut kepada orang yang menghutanginya ketika dia dalam keadaan sulit. Dan ketika dia takut di penjara, dia lagi sholat nih, datang orang yang nagih, emang dia lagi nggak punya duit gitu, lalu dia takut gitu kan, lari dia dalam keadaan sholat, boleh gitu, boleh dia lari gitu, karena takut yang punya utang. Itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal begitu. Jadi dia nggak sholat Jumat, kenapa? Karena di depan rumahnya itu nungguin orang yang nagih utang. Akhirnya di dalam aja. Nah, salah satu udur Jumat itu adalah ketika orang pengen berangkat, dia nggak punya duit, tapi ada orang yang menghutanginya lagi nagih utang. Udur juga itu. Sama nih. Dia lagi sholat, ada yang nagih utang, dia lagi nggak punya duit, lari tuh, kenceng-kenceng lari. Dan sholatnya itu adalah termasuk daripada sholat syiddatul khauf. Sholat dari syiddatul khauf. Nanti dia memberikan isyarat tuh. Isyarat dengan sujudnya, rukuknya dengan menundukkan saja. Itu ada di sini. Ghoriman indal i'sar. Orang yang menagih utang ketika dia sedang dalam keadaan susah. Atau wa khaufi habsi, atau dia takut terpenjaranya.
Lau sallau salatal khawfi li sawadin zannuhu aduwan Itu sallu ya, sallu. Lau sallu salatal khawfi li sawadin zannuhu aduwan summa bana khilafuhu fayajibu alaihimul qada'u bi khilafi ma law bana annahu al-adu walakin niyatuhu as-sulhu awit tijaratu fala qada'a. Seandainya mereka mengerjakan sholat dengan sholat khauf lisawadin, karena ada sekelompok orang zannuhu aduan, yang mereka menduganya itu adalah sekelompok musuh. Mereka sholat khauf karena melihat ada sekelompok orang yang mereka yakin atau menduga itu musuh. Summa bana khilafu, ternyata nyata-nyata salahnya. Ternyata itu bukan musuh, rombongan temennya yang baru datang. Ada sekelompok orang datang banyak. Akhirnya dia tuh ngerjain sholat Shiddatul Khauf. Ternyata yang datang bukan musuhnya, temennya. Maka fayajibu alaihil qada'u, wajib atas mereka itu mengqadha sholatnya. Wajib sholat lagi, karena emang bukan musuhnya. Dia menyangka musuh, ternyata bukan. Wajib dia qadha itu. Berbeda seandainya nyata-nyata bahwasannya sekelompok itu adalah musuh. Lihat ada sekelompok orang banyak, dia juga ini musuh. Tetapi niatnya as-sulhu, untuk berdamai. Awit tijaratu, atau musuh itu niatnya untuk fala qada'a, maka tidak wajib qadha sholatnya. Jadi setelah dia mengerjakan sholat Shiddatul Khauf, ternyata ini musuh kagak niat perang, niatnya mau damai, niatnya mau dagang. Ya gua kata kali lu mau perang, gua udah sholat Shiddatul Khauf, lu datang bawa lemari. Mau dagang berarti, itu mau dagang. Nah, walaupun seperti itu tidak wajib qadha. Kenapa? Karena memang benar musuh itu. Lau ukhidha alaihi malun wa huwa fi sholati, seandainya diambil atasnya harta sedangkan ia di dalam sholat, jaza lahu ayyal haqqa sariqa wa yusalliya salata shiddatil khawfi in khafa doya'ahu indar ramli khilafan ibni hajarin. Seandainya diambil atasnya harta sedangkan dia di dalam sholat, dia lagi sholat nih, motornya diambil. Jangankan motor, nah itu di Hasyiah Baijuri sendalnya diambil. Orang lagi sholat, sendalnya diambil. Lah, jangan dianggap enteng sendal. Nah, coba kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, kagak punya sendal, kagak bisa pulang. Orang panas banget. Sendal, betapa berharganya sendal di sana. Nah, ini ada orang lagi sholat, hartanya diambil. Apakah motor? Apakah sendal? Maka boleh baginya anyal hakos sariko, untuk ngejar itu maling. Kejar. Pas sudah ketangkep, mengapa yang diambil? Sendal gua. Gua kata apa kali? Sendal. Jaza lahu anyal hakos sariko, boleh baginya untuk mengejar maling itu. Wa yusolliya sholat Shiddatil Khawfi in khofa doya'ahu, maka dia sholat dengan mengerjakan sholat Shiddatul Khauf
apabila dia takut akan kesia-siaannya. Nanti bisa jadi bahaya. Sendal itu penting kalau di Mekah, di Madinah. Nah, ini menurut Imam Romli, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, udah kejar dalam keadaan sholat, nanti rukunya isyarat aja, nunduk aja, sujudnya isyarat aja, sampai dia dapetin itu malingnya. Nah, seperti itu. Al-libasu summa qala wallahu a'lam